menjadi suami palsu. Ganendra melongo mendengar permintaan itu. Andai kau tahu siapa aku, mungkinkah kau berani mengajukan permintaan konyol itu? Ujarnya dalam hati. Kenapa diam saja? Tanya Adara sambil memasang wajah cantiknya. Wajah itu terlihat erotis di mata Ganendra. Sungguh pun, andai senjata kebanggaannya itu bisa digunakan, sedari awal ia sudah meniduri wanita itu. Kini yang terjadi pada sang pangeran itu hanyalah sebisa mungkin menutupi aibnya. Jangan bercanda. Aku tidak mau menikah denganmu, kata Ganendra sambil memalingkan wajahnya menatap ke arah lain. Adara sebetulnya cukup terganggu dan kepercayaan dirinya sedikit luntur gara-gara penolakan itu. Betapa tidak, setiap lelaki bisa saja bertekuk lutut di hadapannya. Namun hal itu tidak berlaku bagi lelaki menyedihkan yang ia selamatkan itu. Kau sadar sedang ada di mana? Aku sungguh tak suka dengan penolakanmu. Aku sadar. Permintaanmu itu tidak masuk akal. Aku baru bertemu denganmu hari ini dan kau mengajakku menikah. Yang benar saja, kata Ganendra. Bukan pernikahan yang sesungguhnya, kata Adara. Maksudmu? Aku tak pernah mau menikah. Aku hanya mau bersenang-senang. Masalahnya, ayahku akan berkunjung kemari. Setahun yang lalu dia mengatakan, jika kali ini aku belum bersuami, maka aku akan dinikahkan secara paksa, kata Adara. Ganendra mengerutkan keningnya. Jadi kita hanya akan berpura-pura menjadi pasangan suami istri. Jika ada ayahku, kau harus bersikap mesra padaku. Katakan saja jika kau adalah saudagar muda dari kota raja, kata Adara. Lalu apa keuntungannya buatku? Apa yang kau mau? Uang? Kuda? Atau apa? Selama berpura-pura, kau juga berhak atas tubuhku, kata Adara. Sungguh tawaran yang menggiurkan. Hanya saja Ganendra sedang tak bisa bercinta. Ia sungguh merutuki ayahnya yang telah melakukan hal itu kepadanya. Ganendra berpikir, sungguh tak ada salahnya ia menyanggupi tawaran itu sebab ia butuh uang dan kuda dan banyak hal untuk melanjutkan perjalanan mencari Eyang Jantaka. Berapa hari aku harus berpura-pura menjadi suamimu? Mulai hari ini sampai ayahku datang berkunjung dan pulang. Aku tidak tahu berapa lama pastinya. Namun aku akan menjamin hidupmu. Jangan khawatir, kata Adara. Baik. Aku butuh banyak uang, kuda dan lain-lain untuk bekal perjalananku, kata Ganendra. Itu mudah. Uang sungguh bukan masalah buatku, kata Adara. Jadi kau setuju? Setuju, jawab Ganendra tanpa keraguan. Kalau begitu bersiaplah. Kita akan adakan upacara pernikahan secepatnya. Di sini. Dan kita akan mengundang orang-orang desa, kata Adara. Ganendra terbelalak. Upacara? Jika harus upacara, itu namanya menikah sungguhan, protesnya. Ayahku bukan orang bodoh. Dia pasti akan menanyai orang-orang dan jika aku ketahuan, maka habislah aku. Kau sudah setuju dan kau tak punya pilihan. Lagi pula kau akan mendapatkan banyak keuntungan. Ganendra menghela nafas kasar. Ia tak habis pikir dengan nasibnya. Dan karena upacara pernikahan itu sungguhan, tentu saja Adara adalah istrinya. Tapi bisa saja hal itu tak berlaku. Hanya dikembalikan pada kesepakatan saja. Tapi ini hanya bohongan, bukan? Aku bukan suamimu yang sesungguhnya, kata Ganendra memastikan. Ya, tentu saja. Aku juga tak mau punya suami, kata Adara. Baiklah kalau begitu. Lalu siapa namamu? Lingga? Hanya Lingga saja? Lingga Narendra? Balas Ganendra acuh. Ia masih mempertahankan nama samaran yang selalu ia gunakan saat keluar dari istana dan bersenang-senang. Baiklah, Kang Mas Lingga. Mulai sekarang aku akan memanggilmu begitu. Kau memanggil aku Nimas Adara, ucapnya. Baik, Nimas.
Dan satu lagi, aku mau kita tidur terpisah. Kecuali ada ayahmu, kata Ganendra. Baiklah, balas Adara meski ia tak mengerti kenapa lelaki itu meminta demikian. Apakah dia sama sekali tidak tertarik padaku? Gila. Ini sungguh gila. Baru kali ini aku ditolak. Apakah kecantikanku sudah luntur? Usai berbincang, Adara segera bergegas ke kamarnya dan ia memandangi wajahnya di cermin. Masih cantik dan tak kurang apapun. Ia bahkan menanyai anak buahnya satu demi satu dan tentu mereka mengatakan jika Adara cantik karena memang demikianlah yang mereka lihat. Pernikahan itu benar-benar diselenggarakan dengan cepat pada keesokan harinya, di sore hari. Adara dan Ganendra dirias sedemikian rupa sehingga tampak sempurnalah ketampanan dan kecantikan yang mereka tampilkan. Di mata orang-orang, mereka berdua adalah pasangan sempurna. Cantik dan tampan sampai membuat banyak orang merasa iri. Dengan pernikahan itu, Adara memiliki bukti kuat bahwa Ganendra adalah suaminya. Pesta berlangsung semalam suntuk dengan hiburan musik dan tari-tarian. Tapi Ganendra dan Adara tentu saja tidak dipajang semalaman dalam tahta pengantin mereka. Ini sangat melelahkan, Nimas. Baiklah, aku akan ke kamarku untuk beristirahat, kata Ganendra setelah ia masuk ke dalam rumah besar itu. Kau yakin? Kau tidak mau meminta hakmu tidur bersamaku? Goda Adara. Tidak, Nimas. Kita hanya pura-pura saja, kata Ganendra. Astaga, baru kali ini ada lelaki yang mau melewatkan kesenangan besar bersamaku, kata Adira. Hahaha, begitulah. Aku ke kamarku dulu. Tunggu, badanku sangat capek. Meski hanya suami palsu, tapi aku ingin minta bantuanmu untuk memijit tubuhku, kata Adira. Ganendra kembali menelan ludah dengan kasar. Memijit artinya menyentuh tubuh perempuan itu. Mudah memang, tapi sungguh membuatnya tersiksa. Ia masih memiliki hasrat, otaknya menginginkan tubuh wanita itu dan menyimpan rasa penasaran tinggi. Hanya saja, kebanggaannya tak akan pernah berdiri sebelum ia berguru kepada Eyang Ganendra. Tapi, bukankah jika capek kau bisa langsung tidur saja, Nimas? Kang Mas, kau ini pelit sekali. Aku menanggung hidupmu dan akan memberikan apapun yang kau butuhkan. Kali ini aku hanya meminta tolong kau memijitku. Jika aku meminta orang lain, apakah pantas sebab kita baru saja menikah dan orang berpikir kita berdua pasti sedang bermesraan di satu kamar? Kata Adara dengan maksud menggoda Ganendra. Bukannya Ganendra tidak paham. Tapi mau bagaimana lagi jika barangnya loyo seperti terong direbus? Hanya pijit, Ganendra menegaskan. Ya, hanya pijit saja, kata Adara. Baiklah kalau begitu. Ganendra menyetujuinya. Mereka berdua masuk ke dalam kamar. Aku berganti pakaian dulu, Kang Mas, kata Adara. Semakin lama cara bicara wanita itu semakin menyenangkan. Ditandai sejak mereka saling memanggil dengan sebutan Kang Mas Nimas. Ganendra menunggu dengan duduk di tepi ranjang. Ia penasaran, apakah wanita aneh itu akan berganti pakaian di depannya atau pergi ke ruangan lain. Dan ternyata, tanpa ragu sedikit pun, Adara meloloskan semua pakaiannya dan ia sengaja pula berjalan ke sana kemari tanpa berpakaian seolah sibuk mencari sesuatu. Ganendra sungguh terpana melihat tubuh molek yang indah dan mulus itu. Jika diraba pasti selembut sutra rasanya. Yang membuat Ganendra hampir meneteskan air liurnya adalah ketika ia melihat bagian khusus itu tak ditumbuhi rambut barang sehelai pun. Sangat menimbulkan rasa penasaran yang tinggi. Berdebah. Dia sengaja menggodaku. Sial. Kenapa nasibku begitu buruk? Umpat Ganendra dalam hati. Dan ternyata, setelah mencari-cari sesuatu, ujung-ujungnya Adara hanya membuka lemari dan mengeluarkan kain sutra tipis yang lembut yang ia gunakan untuk menutupi tubuhnya. Setelah itu, Adara berbaring dengan manja di atas ranjang. Kau bisa memulainya, suamiku yang tampan,
Ujarnya dengan penuh keyakinan jika suami barunya itu akan terangsang dan langsung menerkam tubuhnya, menyetubuhinya dengan buas dan tergesa-gesa. Bersambung.